4,5 tahun saya dihina-hina, dijelek-jelekan, difitnah, saya juga diam. Direndah-rendahkan dan dihina-hina, saya tetap diam. Tetapi di Jogja, hari ini saya katakan, saya ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama saya Ihsan Patel di IPTV. Iran tengah menghadapi lonjakan stok minyak yang tak terserap pasar. Kecemasan adalah bagian dari hidup manusia. Baik, dari minyak goreng sampai tahu tempe, semuanya tak lagi ramah di kantong. Kenapa orang cakep lebih gampang dimaafin? Kenapa orang cakep lebih punya privilege? Belum bisa menikmati air bersih secara maksimal. Prajurit yang lebih menarik dinilai Setiap yang hidup memiliki masalah, dan IPTV membahasnya. Banyak banget netizen yang membandingkan kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini dengan berbagai macam kasus korupsi, kasus kuota haji, dan kasus serta isu-isu besar yang lainnya. Korupsi di Pertamina, perundungan serta kekerasan para santri di pondok pesantren, korban bencana alam, dan masih banyak lagi isu-isu nasional. Akan tetapi, ijazah Pak Jokowi menggelinding sudah 2 tahun, akan tetapi tak akan pernah redup. Banyak banget nih netizen yang mengira bahwa ijazah Pak Jokowi memang sakti. Apakah benar sesakti itu? Sudah 2 tahun sejak salah seorang tokoh pertama kali mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Kemudian muncul beberapa orang-orang yang menurut fans dari Pak Jokowi, mereka ini adalah gerombolan orang-orang barisan sakit hati. Sebut saja ada Roy Suryo, Dr. Tifa, Refli Harun, dan juga Rismon Sianipar. Akan tetapi sekarang Rismon Sianipar berbalik arah mendukung dan mendapatkan restorasi justice dari Pak Jokowi, sehingga dia tidak jadi ditetapkan sebagai tersangka. Adapun 3 orang ini dan 4 orang lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan dilakukan pemeriksaan serta penahanan. Wah, sekuat apa ya ijazah Pak Jokowi ini? Roy Suryo dengan pakar telematisnya, dia menganalisa ijazah Pak Jokowi dari sisi digital, emboss, dan juga warna, font, dan tipe kertas ijazah Pak Jokowi. Dr. Tifa dengan anatomi foto dan anatomi tubuh di masa lalunya Pak Jokowi dengan dibandingkan foto dan wajah Pak Jokowi sekarang. Bagaimana dengan Refli Harun? Refli Harun sendiri, dia adalah salah seorang pakar hukum tata negara, di mana melihat dari sudut pandang hukum, apakah kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini bisa dipidanakan, dan tentunya berdasarkan undang-undang yang tertera, barang siapa warga negara yang memiliki ijazah palsu tentu saja sudah masuk dalam ranah pidana dan itu berbahaya. Pakar politik memang sudah menyampaikan beberapa kali konsekuensi salah seorang pejabat yang terang-terangan atau ketahuan menggunakan ijazah palsu akan berdampak kepada kebijakan yang lainnya di masa lalu dan berdampak kepada eskalasi politik di masa depan. Lantas, bagaimana pihak Universitas Gadjah Mada? Nah, rektor dari Universitas Gadjah Mada mengatakan bahwa Insinyur Joko Widodo adalah benar prodi S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada lulusan 1980. Wow, jika institusi sebesar Universitas Gadjah Mada pun sudah mengakui bahwa Pak Jokowi adalah resmi lulusan dari Universitas Gadjah Mada, maka kenapa isu ini selalu berkembang dan tidak pernah padam? Sudah 2 tahun loh. Setidaknya ada beberapa alasan kenapa isu ijazah Pak Jokowi ini benar-benar bergulir dan dinyatakan sakti oleh netizen. Beban pembuktian. Kalian menyadari bahwa beban pembuktian ada pada yang menuduh. Dimanapun, dalam proses hukum apapun, barang siapa yang menuduhkan, maka dialah yang berhak untuk membuktikan secara fisik. Saya akan ambil contoh. Ketika salah seorang dituduh sebagai wanita padahal dia adalah seorang laki-laki, dia yang tertuduh tidak perlu untuk membuka celananya di depan umum dan mengatakan, saya laki-laki, saya punya kemaluan, punya biji, dan lain sebagainya. Tetapi yang menuduhnya harus bisa membuktikan. Tentu berdasarkan etis ya, apakah mungkin dalam ruangan yang tertutup, yang terdiri dari beberapa ahli. Sama halnya dengan kasus dugaan ijazah Pak Jokowi ini. Yang menuduh seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, Refli Harun,
dan kawan-kawannya itu harus bisa membuktikan. Setidaknya ini adalah hal sederhana yang harus kita pahami. Verifikasi institusi. Wah, Universitas Gadjah Mada melalui rektornya sudah mengatakan bahwa Insinyur Haji Joko Widodo adalah lulusan S1 Fakultas Kehutanan tahun 1980. Maka ketika institusi sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah lulusannya dan resmi, polisi sangat sulit sekali untuk memasukkan kategori ini atau melanjutkan kasus hukum ini. Akan tetapi karena eskalasinya sudah besar, tentu laporan sudah masuk dan akan ditindaklanjuti. Inilah kenapa kasus dugaan ijazah Pak Jokowi amat sangat lama sekali, sejak 2 tahun. Politik versus hukum. Nah, dugaan kasus ijazah Pak Jokowi ini erat kaitannya dengan kepentingan politik. Dugaan kasus ijazah Pak Jokowi ini seolah seperti dipelihara. Akan tetapi, menurut penguasa, ini bukanlah urusan yang sangat urgent. Tidak ada demonstrasi di dalamnya. Tidak ada pengkritisi kepada pemerintahan yang sekarang. Dan tidak ada unsur makar kepada pemerintahan yang sekarang. Sehingga hukum seolah tidak mendapatkan intervensi dari penguasa, apakah dipercepat kasusnya, diperlambat kasusnya, atau dicabut saja laporannya. Penguasa, dalam hal ini presiden yang sekarang, tidak memiliki wewenang penuh atas kasus dugaan ijazah Pak Jokowi ini. Dalam dunia negara berdemokrasi dimanapun, penguasa memang memiliki otoritas dan penguasa memiliki hak mencampuri hukum dan juga politik pada saat mereka sudah berkuasa. Namun, dugaan kasus ijazah Pak Jokowi ini selalu bergulir dan terus-terus bergulir. Kalian bisa lihat di kanal YouTube, channel TV, dan masih banyak lagi yang membahas tentang hal ini dan pemerintah masih membiarkannya. Bukan karena pemerintah sedang memelihara kegaduhan, akan tetapi ini bukan masalah urgen yang bisa menggulingkan kekuasaan. Yang berikutnya adalah, kalian ingat tahun 2019 ada istilah cebong dan juga kampret. Politik itu sangat amat dinamis. Pada tahun 2024, cebong dan kampret memang sudah tidak ada lagi. Tetapi, orang-orang yang fanatik terhadap ketokohan memang akan selalu ada. Misal fansnya Pak Jokowi, dinamai Termul atau Ternak Mulyono oleh orang-orang yang beroposisi dengan Pak Jokowi. Nah, menurut kalian, apakah dugaan kasus ijazah Pak Jokowi ini ada bohir di dalamnya? Adakah yang mendanai? Dan adakah di balik kasus dugaan ijazah Pak Jokowi ini justru agen CIA atau FBI atau IMF? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas, dugaan kasus ijazah Pak Jokowi ini membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi setidaknya amat sangat sakti. Sulit untuk dibuktikan kepalsuannya. Satu persatu lawannya tumbang. Dan Pak Jokowi mungkin sedang santai sambil minum teh di rumah, menyaksikan Rakyat Bersuara di iNews yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Kalau menurut kalian, ijazah Pak Jokowi palsu atau bukan sih? Coba tulis di kolom komentar. Kita akan bertemu lagi di episode-episode berikutnya membahas tentang kehidupan, politik, hukum, dan yang lain. Tentu saja di IPTV. Saya Ihsan Patel, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.